Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Berikut ini adalah video media pembelajaran tematik, tema cuaca dan musim dengan subtema banjir dan sampah. Silakan disimak dan diperhatikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan berikut adalah materinya. Hayo, siapa yang tahu nih ini adalah gambar apa? Ya, ini adalah gambar sampah yang setiap harinya selalu kita lihat. Adik-adik, jangan pernah membuang sampah sembarangan seperti yang ada di gambar ini ya. Tidak baik loh. Jadi, apa yang kalian tahu tentang sampah? Jadi, sampah adalah sesuatu bahan yang terbuang-buang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia. Contohnya ada sampah plastik, dedaunan, dan limbah pabrik. Dampak akibat membuang sampah sembarangan akan menimbulkan banjir. Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju, sampah selalu menjadi masalah. Membuang sampah sembarangan merupakan hal yang sering kita lakukan, padahal tidak jauh dari tempat itu ada tempat sampah. Akibatnya membuang sampah sembarangan tentu saja mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dianggap sepele. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, mendatangkan berbagai penyakit, dan dapat mencemari lingkungan. Maka dari itu, mulai sekarang marilah kita membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Pengendalian sampah yang paling sederhana dan efektif adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Peran pemerintah dalam hal ini juga sangat diperlukan dengan peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi yang ada. Jadi sekarang kita memasuki contoh sampah organik. Ada yang masih ingat nggak apa sih sampah organik itu? Ya benar, sampah organik yaitu jenis sampah yang mudah terurai. Sampah organik dihasilkan oleh makhluk hidup. Contohnya sisa makanan, karton, kertas, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang membusuk. Itu dinamakan sampah organik. Selanjutnya contoh sampah anorganik. Ada yang masih ingat nggak apa sih sampah anorganik itu? Ya, sampah anorganik adalah jenis sampah yang sangat sulit terurai. Contohnya, kaleng aluminium, kemasan plastik, kaca, dan keramik. Adakah yang tahu berapa jumlah penggolongan pada sampah? Yap, sampah digolongkan menjadi dua, yaitu sampah organik dan non-organik. Siapa yang tahu apa itu sampah organik? Sampah organik yaitu jenis sampah yang berasal dari makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa adanya proses campur tangan manusia untuk dapat terurainya. Apakah ada yang tahu sampah non-organik itu? Ya, sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat terurai oleh tanah dan bukan dari makhluk hidup melainkan dari kegiatan manusia. Sampah non-organik ini bisa berasal dari industri, minyak bumi, dan juga rumah tangga. Hai anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk materi penanggulangan sampah dengan cara metode 3R. Yang pertama, reduce, reuse, dan resell. Nah, ada yang tahu anak-anak reduce itu apa? Reduce artinya mengurangi penggunaan plastik yang dapat mengakibatkan penumpukan sampah plastik. Contoh kegiatan reduce yang pertama, membawa tas belanja sendiri, baik dari rumah ataupun diberi oleh orang lain. Yang kedua, memilih produk dengan kemasan yang bisa didaur ulang. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Yang keempat, membawa botol minum sendiri. Yang kelima,
mengganti sedotan plastik dengan sedotan berbahan dasar logam atau mengurangi penggunaan sedotan plastik. Selanjutnya yaitu reuse. Ada yang tahu reuse itu apa? Nah, reuse artinya menggunakan kembali plastik atau sampah yang masih bisa dipakai. Contoh kegiatan reuse yang pertama, menggunakan kembali botol bekas air mineral untuk pot bunga ataupun untuk hiasan lainnya. Yang kedua, menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang-ulang. Contohnya, bekas toples permen bisa kita pakai untuk menyimpan gula ataupun garam. Yang ketiga yaitu recycle. Ada yang tahu recycle itu apa, anak-anak? Recycle artinya mendaur ulang kembali sampah plastik menjadi barang baru yang bisa dimanfaatkan melalui proses pengelolaan. Contoh kegiatan recycle yang pertama, mendaur ulang plastik menjadi kerajinan. Apa aja kerajinan yang bisa kita buat dari plastik tersebut. Yang kedua, mendaur ulang botol plastik menjadi ember baskom plastik. Pengolahan ini bisa dilakukan di pabrik ya, anak-anak. Yang ketiga, mendaur ulang sedotan tutup botol menjadi kerajinan yang menarik. Nah, itu tadi cara penanggulangan sampah dengan metode 3R, reduce, reuse, dan recycle. Terima kasih anak-anak. Baiklah, sekian video pembelajaran mengenai cuaca dan musim dengan judul Sampah dan Banjir. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya, dan terutama adik-adik di rumah jangan pernah buang sampah sembarangan ya, karena itu membahayakan lingkungan sekitar dan diri kita sendiri. Dadah semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.